Oke, Suksema Mas Ipung sebagai Ketua Sektor. Bapak Ibu, umat sedharma Sektor Juanda yang Tiang hormati, Jero Mangku yang Tiang hormati saksikan. Terimalah sungkem panganjari saya, Om Swastiastu. Tiang nunas segala, cepos nggih Bapak Ibu. Halo, untuk fokus sebentar nggih. Jadi tema yang akan saya sampaikan adalah perjalanan menuju pagar diri. Jadi kita bersama-sama melewati serangkaian perayaan hari suci, mulai dari Hari Raya Saraswati, Banyu Pinaruh, Somoribe, Sabuh Emas, kemudian pada Pagar Wesi, jatuh pada Buddha Kliwon Sintel. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini adalah suatu proses dalam rangka membangun pagar diri, pagar wesi yang puncaknya pada Buddha Kliwon Sintel. Sebenarnya masih berakhir dari proses ini berakhir pada tumpak landep sebenarnya. Jadi sani secara Kliwon wuku landep. Jadi setelah tanggal 9 ini tumpak landep itu sebenarnya akhir dari perjalanan kita dalam membangun pagar diri itu. Jadi tumpak landap itu apakah proses yang kita lewati itu benar-benar tajam atau benar hidup? Landap itu artinya tajam atau hidup. Benar hidup nggak di dalam diri kita? Jangan sampai upacara itu hanya bersifat seremonial saja. Kita datang ke pura, keluar dari pura ya sudah, kita kembali lagi pada habit atau kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin dalam tanda petik karena kita lupa sehingga kita melanggar ketentuan dharma. Sekali lagi, karena kita lupa, bukan karena sengaja. Kesibukan kita terkadang membuat kita mengabaikan atau melupakan keberadaan Ida Sang Widiwasa. Bukan disengaja, itu manusiawi. Itu manusiawi, kita lupa dengan keberadaan beliau, kita lupa dengan kita telah menjalankan suatu kewajiban kita yang membuat orang lain tersakiti atau orang lain mungkin tersinggung atau mungkin orang lain merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita. Termasuk juga apa yang saya sampaikan di sini, yakin juga tidak semuanya akan bisa menerima atau percaya atau gugu dengan apa yang saya katakan. Ada yang mungkin ragu-ragu, ya tidak apa-apa, itu manusiawi. Ya karena kita semuanya sekali lagi kadang-kadang memiliki persepsi tentang suatu kebenaran itu bersifat individu atau bersifat pribadi, bukan kebenaran yang universal seperti yang diuraikan dalam kitab Weda. Kalau kitab Weda itu mengatakan kebenaran yang universal, siapapun menganggap itu adalah suatu kebenaran. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Krishna kepada Arjuna, bahwa kebenaran itu bersifat dinamis, ya bersifat dinamis, tergantung dari situasi dan kondisi. Bukan maksud saya bukan apa yang dikatakan Weda itu dinamis, tidak. Kebenaran, pemahaman kebenaran secara individu itu bersifat dinamis, tergantung dari situasi kita sendiri. Kadang-kadang saya mungkin biasa dengan ketemu Jero Mangku Agus guyonnya koyo siapa sih guyon. Suatu saat saya itu lagi bete, guyonnya Jero Mangku Agus bisa saya tanggapin negatif. Saya bisa jadi marah karena kita itu, artinya kebenaran itu bersifat dinamis. Oleh karena itu guyonan atau apapun, ayo kita berhati-hati juga. Kita lihat wajah koncone cemberut dia dijak guyon, isok disawat sandal awak dhewe. Kita juga melihat begitu ya. Itu yang saya katakan dinamis ya. Tapi kebenaran apa yang dikatakan oleh Weda adalah kebenaran yang universal, kebenaran yang bersifat abadi, sehingga Weda dikatakan sana tana dharma. Jadi kebenaran yang berlaku universal kapanpun dan dimanapun. Ya, Nah, sekarang berkaitan dengan perjalanan kita membangun pagar diri. Hari Saraswati kita yakini sebagai hari ilmu pengetahuan, turunnya ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan di dalam agama Hindu kan tertuang di dalam kitab Catur Weda. Apa sih pengertian Weda? Bapak Ibu sudah punya Weda belum? Saya yakin kita tidak sadar apa itu Weda. Kalau Weda kita dari arti suku kata Wed kan pengetahuan. Artinya segala sesuatu pengetahuan apapun yang Ibu miliki, yang kita ketahui itu adalah Weda. Nanti lebih lanjut silakan baca Saras Camusaya sloka pertama, sloka 1. Itu menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta itu ada di dalam kitab ini, di dalam kitab agama itu, di dalam kitab Weda. Kita mengklaim itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah membaca kitab Manu Semerti, kita buang air kecil saja loh di sana diatur. Menghadap kemana, di mana tidak boleh. Silahkan coba dibaca di kitab Manu Semerti. Saya tidak hafal selokanya. Di sana diatur semua tentang kehidupan. Ya. Nah, ilmu pengetahuan sebagai landasan perjalanan pertama kita membangun pagar diri. Karena apa? Di dalam Saras Camusaya sloka 399 itu mengatakan tunggal kete prawertianing satru. Jadi musuh utama kita adalah kebodohan. Tunggal kete prawertianing punggung. Apan tanhana madaning kesaktining punggung. Karena tidak ada yang dapat menyamai kekuatan punggung itu. Kemudian dikatakan di sana, ketika seseorang diliputi oleh punggung itu kebodohan atau ketidaktahuan. Kalau bodoh itu bahasanya kan kasar ya, ketidaktahuan. Karena orang yang diliputi oleh ketidaktahuan, kunang ikan wang liniput denike, ketika seseorang itu diliputi oleh ketidaktahuan itu, niatnya juga ya gumawakan asuba karma. Niatnya itu yakin dia akan gumawe itu berbuat asuba karma, berbuat tidak baik. Karena apa? Dia tidak tahu kebenaran. Tunggal kita parati punggung. Jadi musuh utama kita itu kebodohan, ketidaktahuan. Jangan kebodohan terlalu kasar, ketidaktahuan. Oleh karena itu ayolah kita terus belajar, kita terus menambah potensi diri kita untuk menjadi semakin tahu, bukan menjadi semakin pinter ya, semakin tahu. Karena apa? Ya juru mangku Agus. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita tidak tahu. Coba Bapak Ibu yang suka masak, sekarang bisa masak soto misalnya. Sesuk kok aku gurung iso ya masak rawon. Wes iso masak rawon, sesuk takok mana kok aku gurung iso ya masak itu. Semakin banyak yang Bapak Ibu tidak tahu jadinya, semakin banyaklah Bapak Ibu akhirnya belajar. Ilmu pengetahuan tidak saja dalam bangku pendidikan atau sekolah formal. Kepada siapapun saya sering bercerita, sekolah yang sesungguhnya ini adalah alam semesta, tentang kehidupan, tentang kehidupan. Bapak, Ibu, jero mangku, adik-adik, anak kita itu adalah guru-guru kita. Dan kita sendiri juga menjadi guru buat mereka, terutama buat anak-anak kita. Oleh karena itulah, nanti baca kitab Manu Semerti Adiaya 2 sloka 239. Di sana dikatakan Wisedapya amrityam gratyam. Wisedapya amrityam gratyam. Di dalam racun itu kita mendapatkan amerta. Di dalam racun itu ada amerta. Kemudian Wisedapya amritam baladapi subasitam. Dari baladapi subas, bala itu adalah anak kecil. Dalam anak kecil kita dapat belajar tentang subasita. Subuh itu baik, sita itu pikiran sesungguhnya. Pelajaran yang baik dari anak kecil kita mendapatkan pelajaran baru. Amitra dapi sadat tama. Amitra dapi itu di dalam musuh itu kita mendapatkan pelajaran yang baik. Coba lihatin Bapak Ibu kalau petinju.
main tinju. Dia mesti belajar melihat kan musuhnya bertanding itu ya oposisi dia bertanding. Dipelajarilah kelemahan-kelemahannya dia. Sepak bola apapun itu mesti dia melihat musuhnya. Ami terhadapi sadar utama. Dalam musuh itu kita mendapatkan suatu pelajaran yang suci. Kemudian menghadapi kancana. Di dalam lumpur emas itu bisa kita peroleh. Oleh karena itu artinya ayo kita belajar dari siapa saja, Pak. Kita belajar tentang kerendahan hati dapat belajar dari anak-anak kecil. Oke. Bayangkan anak kecil umur 5 tahun kita kumpulkan, 5 menit itu mereka sudah rukun, 5 menit itu mereka sudah guyon. Coba Bapak Ibu ngantre di dokter, nah ke dokter ini ngantre setengah jam jejer nunggu gitu, meneng nggak asik mainan HP, nggak nyopol karena apa? Aku nyopol di sini, sirek, aku direktur kok, aku profesor kok misalnya mengenai. Apalagi kalau sebelah kita pakaiannya mungkin agak kotor, ayo kita belajar kerendahan dari anak kecil ya. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan semua yang ada di sekitar kita adalah pengetahuan pelajaran. Kita bisa belajar dari mereka. Dan kita adalah juga seorang guru, ingat, karena kita seorang guru, ayo kita senantiasa berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik. Oke. Di dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 21 itu dikatakan, ya lihat acara di Sresta Tata Dewi Tarujana, saya pramanam guru te lokastat anu wartante. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, ayo kita berbuat baik. Ya lihat acara di Sresta, apapun yang kita ajarkan orang akan mengikuti. Acara itu kebiasaan. Kebiasaan apapun yang kita lakukan orang itu akan mengikuti. Tauladan apapun yang kita sampaikan, dunia itu akan lokastan anu wartante, lokastan itu dunia akan mengikuti. Oleh karena itu ayo sekali lagi yang pertama belajar ilmu pengetahuan, belajar dari manapun. Kemudian hari Minggunya kan jatuh kepada AB Sari Saraswati Banyu Pinaru. Dengan memiliki pengetahuan kita akan weruh Banyu Pineru. Pine itu artinya kamu akan tahu. Tapi pengetahuan kita setelah tahu itu seperti banyu, seperti air. Air itu bagaimana sifatnya? Selalu mencari tempat yang rendah. Artinya ayo dengan pengetahuan kita rendah hati. Jangan sok baru pengetahuan, baru pinter sudah dangak begini semua orang ngomong salah. Semua keliru, nek nggak ngene salah. Tidak demikian. Oleh dengan memiliki pengetahuan kita dihangarkan banyu pinar roh, kemudian seperti air. Air itu selalu mengalir ke yang lebih rendah. Tak mungkin air akan naik ke yang lebih tinggi. Mesti merendahkan diri. Artinya kita rendah hati. Oke. Kemudian pengetahuan dengan rendah hati kita akan dapat hari Senin itu Somo Riba. Somo Riba itu sebagai Dewi Sri. Kita akan mendapatkan apa yang kehidupan dalam diri kita. Kita dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Terutama adalah makan yang pertama dengan memiliki pengetahuan. Kita selalu rendah hati. Kita akan mudah untuk mencari pekerjaan dalam rangka memenuhi tuntunan hidup kita yang utama adalah makan. Oke. Somo Riba. Somo Riba itu kan Dewi Sri sebenarnya hari padi di sana. Kemudian setelah kita dapat makan, hari Selasa. Hari Selasa itu apa? Sabung Mas namanya. Sabung Mas kita menjadi sejahtera. Tapi emas ini saya katakan adalah emas itu eling marang Sang Hyang Widi. Dengan kita sudah tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani kita akan ingat dengan Sang Hyang Widi. Sabung emas kita sejahtera, kita merasa damai. Damai dan sejahtera, bahagia bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita punya jabatan, tapi karena kita telah mampu mengendalikan apa yang kita miliki. Kalau acuan orang damai dan sejahtera itu hanya harta, sakno. Orang yang tidak beruntung itu tidak mungkin sejahtera karena duitnya sedikit. Tadi bukan itu sumber kesejahteraan, adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengendalikan apa yang kita miliki. Santosa Trisukatawya Swadare Bojane Dana. Puaslah kamu dengan 3 hal.
Santosa Trisyu kata Swadara. Swadara itu adalah pasangan kita. Pasangan kita tidak saja dalam arti suami istri loh ya, termasuk adalah agama, itu pasangan kita juga. Jadi puaslah dengan istri kita, suami kita, agama kita, anak-anak kita, tetangga teman-teman kita harus berbahagia dengan mereka, terutama dengan tetangga kita nih. Karena saudara yang paling enak, paling baik itu nanti tonggone awak dhewe nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak dokter, punya anak wes berpangkat tapi tinggalnya di Jakarta, tinggalnya di Amerika. Lalu Bapak Ibu sakit itu loh. Sing nunggu pertama ini sinten. Nah, tonggone. Masa terus takok tonggone agamane opo arep ditulung iki boten nggih. Oleh karena itu ayo kita baik dengan tetangga. Jangan lihat agama dia apa, jangan lihat pekerjaan dia apa. Ayo kita saling menghormati, saling menghargai. Dalam agama ini ada mahawakya yang paling utama, yang paling terkenal adalah Wasudhaiwa Kutumbakam itu ya. Ayo kita semua adalah bersaudara. Nah, setelah itu jatuh pada hari Rabu. Buddha Kliwon Sinte ngaran Pager Wesi. Payogyan Sangyang Betara Guru ngawardiaken sarwa tumitah dan sarwa ring tribuana. Jadi Buddha Kliwon Sinte itu adalah hari Pager Wesi. Payogan Sangyang Betara Guru ngawardiaken sarwa tumitah dan sarwa menjaga atau mendoakan apa yang tumbuh dan apa yang hidup ring tribuana di tiga alam semesta ini. Oleh karena itu, dengan memiliki pengetahuan di hari Saraswati, kemudian di hari Minggu Banyu Pinaruh kita akhirnya tahu, kemudian kita rendah hati, kemudian Somoriba kita dapat memenuhi kebutuhan hidup utama kita adalah makan. Kemudian hari Selasa adalah sapu emas, kita menjadi sejahtera, kita menjadi damai. Itulah pagar hidup kehidupan kita di hari Buddha Kliwon Sinte Pager Wesi, hari Rabu. Nanti sebenarnya berlanjut pada tumpak landepnya nanti. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma sektor Juanda yang tiang hormati, jerumangku yang sucikan. Dan itulah perjalanan kehidupan kita untuk menciptakan pagar diri. Apa yang kita pagari? Sang Atman ini ayo kita pagari. Karena Sang Atman ini adalah yang akan kembali kepada Sang Hyang Widi, mempertanggungjawabkan segala tingkah laku di alam semesta ini ketika dia diliputi oleh Panca Mahabhuta. Nanti lain waktu mungkin di rumahku Agus juga sangat paham bagaimana proses dari sang sang Purusa ketika bertemu dengan Panca Karmadriya, Panca Budindriya dan Teja Bayu Akas seperti ini ya, mereka berevolusi membentuk tubuh manusia menjadi 24 komponen dalam tubuh kita sebenarnya yang membuat kita menjadi hidup ya. Nah, Bapak Ibu sektor Juanda, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap ayo kita sama-sama saling asah, saling asih, saling asuh. Kita sama-sama terus belajar, kita sama-sama terus untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga apa? Kita sama-sama dapat menyikapi setiap dinamika kehidupan, dinamika dalam diri kita sendiri dengan penuh dengan rasa sukacita bahwa ini adalah kehidupan saya. Bukan berarti kemudian kita ego, tidak, tetapi kita mengerti dengan diri kita sendiri, eling dan waspada. Bapak Ibu, demikian Om Sarwo Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwo Sam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwo Sam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwo Sam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Mesarwo Atma Ani Berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit, dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Kita tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.